Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segenap pimpinan, segenap dewan kemakmuran masjid, segenap jamaah salatul zuhur Masjid Baitul Adli yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya akan membawakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal haya'i. Man istahya minallahi haqqal hayai falyahfazir rasa wa ma wa'a wal yahfazil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal baliya wa man arada al akhirata rakazinatal hayatid dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Nabi Muhammad SAW, malulah kamu kepada Allah sebenar-benar kamu punya rasa malu. Malu terhadap karunia Allah yang sangat besar. Jika hari ini kita beriman, itu karena bukan hebat kita, tapi karena Allah memberikan limpahan hidayah atas iman dan Islam kepada kita. Betapapun bila sebuah maksiat kemudian ditakar dengan atau diganjar dengan keimanan seseorang, tentu maksiat kita akan membuat kekufuran kepada diri kita. Tapi tidak begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai rasa rahmat terhadap umatnya lebih dari yang kita pikirkan, sehingga kata Nabi, malulah kamu kepada Allah sepantas-pantas kamu punya rasa malu. Dengan cara apa? Yang pertama, falyahfazir rasa wa mawa'a. Orang yang punya rasa malu adalah mereka yang menjaga pikirannya dan apa yang terkandung terhadap pikirannya. Pikirannya hanya persoalan dunia. Nah, ini orang nggak punya rasa malu, apalagi 70 tahun, 80 tahun kita meninggal dunia. Bayangkan, Nabi Muhammad menunggu akhirat sudah 1400 tahun. Para pahlawan kita sudah sekian ratus tahun. Hitung saja dari katakan Jenderal Sudirman yang telah meninggal dunia sampai sekarang, mereka menunggu akhirat. Karena nyala panggilan akhirat, dan perjalanan akhirat lebih panjang daripada perjalanan duniawi. Maka isti'addu, persiapkan perjalanan akhirat. Maka kita jaga pikiran kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran yang bisa memelintir kebenaran. Pikiran yang dari pikiran tersebut seseorang, naudzubillah min dzalik, akan mendapatkan nilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kotor, pikiran maksiat, pikiran sifat-sifat yang merugikan orang lain. Nah, pikiran itu sangat dinilai oleh Allah, maka kita mulai dari pikiran kita agar kita menjernihkan pikiran. Di dalam tafsir tersebut, bagaimana menjaga pikiran kita? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Bila kita mulai mengeluh, maka berzikir kepada Allah. Bila mulai susah dalam pencapaian, maka berzikir, kembalilah kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Wal yahfazil batna wa mahawa. Yang kedua adalah menjaga perut dan apa yang terkandung di dalam perut. Ada dua tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi. Yang pertama pasar, yang kedua perut yang kekenyangan. Perut yang kekenyangan itu tempat yang paling dibenci. Faina wa azari min kaslan, min kasl. Dia adalah tempat daripada malasnya seseorang. Kita kalau udah makan kekenyangan, la haula wala quwata illa billah. Umar bin Khattab pernah memegang perutnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini nggak gede-gede banget perutnya, dipegang oleh Umar bin Khattab. Ya Ali, hadhihi musibah. Ali, perutmu ini musibah. Perutnya kegedean. Itu Ali bin Abi Thalib. Bagaimana perut kita? Itu Ali ini musibah, kata Umar bin Khattab, karena mulai kekenyangan. Sejak saat itu kata Ali bin Abi Thalib, saya berpuasa lebih kuat daripada puasa sunnah. Karena Umar bin Khattab ternyata bodinya itu bagus,
dia memang pahlawan, dia memang pejuang. Umar bin Khattab itu pegulat, sehingga dia punya perut bagus. Kenapa Umar bin Khattab bilang perutnya ahli musibah? Aku melihat sudah mulai kegentutan dan khawatir banyak penyakit. Hadirin dirahmati Allah, bila perut kita yang membesar ini adalah musibah, seyogianya dibarengi dengan puasa sunnah, atau sekarang ini ada bahasa intermittent fasting, puasa 20 jam, ada yang sampai tembus 50 jam, Masya Allah. Intermittent fasting, tapi intermittent fasting bukanlah sunnah. Yang bagus adalah puasa sunnah, baik Senin dan Kamis, pertengahan bulan, awal bulan atau akhirnya. 6. Waliyadkuril mauta wa ma baliya. Yang ketiga, orang yang punya rasa malu pasti mengingat kematian. Allahu Akbar. Kematian ini dahsyat bapak-bapak sekalian. Ketika kita lihat ada orang Allahu Akbar meninggal dunia, kita lihat ada orang baca Quran meninggal dunia, ada orang lagi zikir meninggal dunia, nauzubillah, ada orang di atas perut pelacur meninggal dunia. Nah, kita mau tahu apa sih rahasia meninggal dunia itu? Yang pertama, kata Nabi, almar'u mata ala ma'asyaleh. Seseorang mati tergantung kebiasaannya. Seseorang mati tergantung kebiasaannya. Bila biasa berzikir, yang keluar akan zikir. Boleh jadi ada orang nenek-nenek, mungkin bukan ustazah, mungkin juga tidak punya ilmu banyak, tapi begitu ba'dal asar, beliau di satu masjid yang kami mengajar di dalamnya, DKM-nya menyebutkan nenek itu habis asar baca Quran. Begitu baca Quran, kemudian dia tertunduk di atas Quran. Nenek ini mati di atas Quran. Allah. Ustazah bukan, cendekiawan bukan, orang kaya rajin sedekah bukan, cuman orang suka bumi dari kampung main ke masjid. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin, kita masih punya waktu. Almar'u mata ala ma'asyaleh. Seseorang mati tergantung kebiasaannya. Sehingga kita membiasakan diri zikir, insya Allah matinya bizikrillah. Nah, kalau kita biasa, naudzubillah min dzalik, kebiasaan kita 24 jam hampir lupa kepada Allah, maka sulit mengucapkan la ilaha illallah. Seseorang, bahkan dalam riwayat itu disebutkan dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, 40 hari sebelum orang meninggal dunia sudah ada tandanya. Jika dia gemetar di sore hari waktu asar, walaupun hadisnya dhaif, tapi ini menjadi clue. Bila dia bergemetar 40 hari sebelum kematiannya, di waktu asar dia gemetar tanpa sakit, ternyata daun lauhul mahfuz telah putus. Arba'ina yauman, 40 hari sebelum orang meninggal dunia, daun di lauhul mahfuz telah terputus, dipegang oleh malaikat maut. Ini nama fulan bin fulan. Begitu kronologi kematian. Jadi bapak-bapak, kalau ntar sore gemeter, tidak ada sakit, tidak ada apa, tinggal 39 hari lagi. Masya Allah. Nabila sudah di tangan, malaikat itu bolak-balik langit bumi khamsina marrah, memastikan ini loh calon ahli jenazahnya. Nah, maka tumbuh keimanan bagi orang yang mau meninggal dunia, tumbuh keimanan. Kami bertemu Pak Gito Roli, seorang rock and roll. Dia masuk jamaah tabligh. Beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia, kami sepanggung dengan beliau di Darun Najah Cipining. Apa yang menarik dari beliau adalah, bila 50 tahun umur saya, kemudian sisanya selebihnya saya pakai buat mabok-mabokan, adakah Ustadz pintu tobat kepada saya? Gitu Rolis. Saya katakan kepadanya waktu itu di Darun Najah Cipining, saya bilang, Mas, selama matahari masih ada, selama nafas masih di kandung badan, malam yugorgir, selama belum digorgoroh, selama Mas belum masuk ICU dalam keadaan sudah koma, maka Allah masih membuka pintu tobat. Kita berpelukan, beliau menangis, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itu yang hari-harinya si rocker ini berkabung dengan gelimang dengan narkoba, alkohol, Masya Allah. Sampai dia bilang, saya kalau ngopi pagi mesti bir, mesti Ustaz. Nah, kenapa saya sebutkan ini? Uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut orang-orang yang Masya Allah. Ustaz Jeffrey Bukhari sebelum beliau meninggal dunia, kami sepanggung dengan beliau. Beliau Masya Allah, tabarakallah, dulu di Mangga Besar beliau sakau bukan main, tapi beliau meninggal dunia dinantikan, ditangisi jutaan manusia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah mudah membolakkan keadaan.
Tinggal kita lah mempersiapkan kematian dengan membiasakan amal saleh. Namun ini waktu kita tidak banyak, waktu yang Allah berikan tidak banyak. Sampai kata Nabi Muhammad, sungguh kalian merugi kalau kalian menganggap bahwa kematian itu sangat jauh. Boleh jadi hari ini kita berada di sini, tapi nanti malam sudah tidak ada berada di sini. Hadirin dirahmati Allah, sebaik-baik orang yang punya rasa malu adalah orang yang mempersiapkan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dapati satu hadis menarik. Nanti begitu kain kafan kita dibalut, Bapak sekalian, Masya Allah, tabarakallah, begitu kain kafan kita dibalut, maka Allah nyuruh kita nulis amal kita di kain kafan. Main di kolamun wala kirtasun wala haber. Ya Rabb, saya nggak punya pulpen, saya nggak punya tinta, saya nggak punya kertas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadallah, ya ibadi, wahai hambaku, tulis. Tanganmu, jarimu itu jadi pena, keringatmu itu jadi tinta, kemudian kafanmu itu jadi coretan amalmu. Ditulis, kita ditulis. Zuhur di Baitul Adli, dengerin kajian mempersiapkan kematian, Masya Allah. Malam baca Quran, kan nikmat. Nah, tulisan itu dihadapkan di depan Nabi Muhammad, ini adalah umatmu. Allah, bagaimana kalau tulisan kita rese, godain janda, la ilaha illallah, bohongin bini. Ini adalah amal yang gak bisa bohong. Maka saya keluarkan ayatnya, al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aidihim. Hari itu mulut kita diam, yang ngomong adalah pena, pulpen yang ada di sini. Allah itu dipersembahkan di hadapan Allah dan Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Mari, masih punya waktu kita untuk beramal saleh. Kita masih punya tenaga untuk segera sujud kepada Allah Subhanahu. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita hadir di Masjid Baitul Adli karena Allah cinta kita. Ada yang menarik, ada seseorang bangga nggak pernah ke masjid. Malah saya katakan, Anda semestinya sedih karena Anda tidak didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila di masjid sendalmu hilang, bila di masjid sepatumu hilang, it's okay. Itu saksi di yaumil qiyamah. Yang menyedihkan adalah sendal sepatumu belum pernah nyampe ke masjid. Nauzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.